Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama Patimura. Nah, pada kesempatan kali ini Patimura kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 7, subtema 1, dan kita sudah memasuki pembelajaran kelima. Sudah siap belum anak-anak? Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan diberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, kita akan belajar tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Kita akan belajar tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan tentunya kita juga akan belajar tentang perubahan wujud benda yang kedua. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak bisa menjadi lebih paham terhadap materinya. Yuk kita awali dengan dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Seperti kita ketahui bahwa Sumpah Pemuda merupakan hasil dari Kongres Pemuda yang kedua. Nah, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai suatu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Kita bisa melihat gambarnya, ini adalah foto asli saat peserta Kongres Pemuda kedua. Mereka berfoto di halaman Gedung Keramat Raya nomor 106 sebagai tempat dilangsungkannya Kongres Pemuda II. Yuk sekarang kita akan belajar mengulas sebuah teks dari dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Dimulai dari judulnya. Judul teksnya adalah Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Bagian yang paling menarik menurut saya adalah bersatunya para pemuda dari seluruh penjuru Indonesia menyatukan kekuatan dan keinginan untuk merdeka dan terlepas dari penjajahan. Informasi pentingnya, dampak peristiwa Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Pendapat saya tentang teks ini, menurut saya, teks ini sangat bagus. Menginspirasi kita sebagai generasi penerus bangsa
untuk membawa bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju dan tentunya besar. Saya menyarankan atau tidak menyarankan? Nah, untuk ini saya sangat menyarankan teks ini untuk dibaca. Karena apa? Isinya sangat bagus dan bermanfaat tentunya. Itulah anak-anak cara mengulas teks ya. Dimulai dari judul, bagian yang paling menarik, informasi penting, pendapat, dan saran atau tidak menyarankannya. Kita lanjutkan. Nah, siapa yang tidak tahu dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Nah, anak-anak, lagu ini merupakan lagu ciptaan dari seorang pemuda yang berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Nama beliau adalah W.G. Rudolf Supratman. W.R. Supratman kala itu mengikuti Kongres Pemuda II. Dan saat jeda kongres, beliau meminta izin pada para pemimpin rapat untuk memperdengarkan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Indonesia Raya. Saat itu, W.R. Supratman menggunakan biola. Alunan biolanya membuat semua hadirin terpukau, terpesona. Nah, sejak saat itu, para hadirin sepakat menjadikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Anak-anak pasti sudah sering menyanyikan lagu kebangsaan ini. Nah, ketika kita menyanyikan lagu ini tentunya ada rasa bangga tersendiri, rasa haru, luar biasa campur aduk, menjadikan kita menjadi bangsa yang sangat bangga akan hidup di Indonesia. Nah, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Jelaskan. Tentunya rasa bangga. Setiap kali kita menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya, kita serasa dibawa ke masa perjuangan para pahlawan bangsa memerdekakan bangsa Indonesia. Tumpah darah, waktunya, semuanya tercurahkan demi untuk kemerdekaan Indonesia yang sampai sekarang dapat kita nikmati sebagai generasi penerusnya. Bagaimanakah nada dan tempo lagu Indonesia Raya? Jelaskan. Di situ tertuliskan yang namanya Con Bravura. Apa artinya? Con Bravura artinya adalah gagah perkasa. Hal ini membuat kita ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bangga dan bersemangat ya. Berkobar, berapi-api. Nah, apakah lirik lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Betul. Karena apa? Ingat ya, terdapat lirik marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nah, lirik dan kata-kata itulah yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. Ayo kita bersatu, ayo kita bersatu untuk lebih maju tentunya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan kembali perubahan wujud benda yang kedua ya. Wujud benda yang akan kita bahas dimulai dari mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kata kuncinya adalah gas menjadi cair. Apa contohnya? Nah, ketika kalian misalkan berlibur di desa, pagi hari kalian keluar dari rumah, kalian melihat dedaunan banyak yang terdapat air titik-titiknya. Nah, anak-anak, titik-titik air yang terdapat di helai daun itu adalah embun. Nah, ternyata air tersebut adalah sebagai wujud perubahan dari gas ya. Gas karena suhu yang dingin akhirnya menjadi cair, jadilah embun. Perubahan wujud yang kedua adalah menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Kata kuncinya adalah padat jadi gas. Contohnya adalah apa ini? Siapa yang tahu? Ini bukan makanan ya anak-anak, ini adalah kapur barus. Betul sekali. Nah, kapur barus lama-kelamaan akan habis ketika kamu simpan di lemari. Habisnya itu karena menjadi gas, dari padat menjadi gas. Ini adalah contoh dari menyublim. Berikutnya, ada yang namanya mengkristal. Wow, apa itu mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, apa contohnya? Ayo, siapa yang pernah mendengar istilah es kering? Es kering adalah es yang terbuat dari gas. Gas diubah menjadi padat, menjadi es, dan jadilah es kering. Siapa yang pernah mengkonsumsi es kering? Ayo.
Nah, tidak terasa pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus semangat untuk belajar. Jaga motivasi kalian. Ingat, masa depan ada di tangan kalian. Sekian dari Patimura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.